Tahun ini Indonesia itu akan mengalami satu proses yang disebut dengan penyingkiran agama dalam ruang publik, ya. Tadi dengan peta yang disebutkan tadi, penyingkiran agama dalam ruang publik. Nanti pada tahun 2037 PBB itu sudah menyepakati, dan kalau kita ini gagal memilih pemimpin besok, ya, pasangan Amin ini tidak bisa jadi presiden, ya, atau pasangan lain yang jadi, itu ada bahayanya. Bahayanya adalah presiden wakil presiden itu menerima konvensi internasional tentang jenis kelamin. Jadi nanti tahun 2037 jenis kelamin itu ada 3 menurut PBB, yaitu laki-laki, perempuan, dan netral, ya. Laura. Saya yakin kalau ini pilihannya kader PKPNU Banyumas sama Cilacap, milih netral ini, ya, karena bisa ke toilet yang campur tadi itu, ya. Itu akan dipaksakan, Pak. Dan jenis kelamin itu nanti adalah self declare, ya. Setelah usia 17 tahun baru anak bisa mendeklarasikan saya akan memilih jenis kelamin apa. Ini akan terjadi kalau hari ini kita gagal, karena ini perang kekuatan anti agama dengan agama, ya. Nah, ininya, ya. Kita sebut dua pasangan ini antara Anies dengan Gus Muhaimin adalah penerus perjuangan politik ulama tadi yang Kiai Munir menyebut sanad ini, ya. Inilah kekuatan kita, ya. Terus lanjut ini Amin, terus ini PKB, ya, resmi didirikan oleh NU. Nah, ini beliau ini sanadnya jelas, ya. Ingat, ya, Pak, ya, tolong, karena Indonesia itu daerah yang dipilih oleh Allah, ya, daerah yang dipilih oleh Nabi Muhammad sebagai penyangga umat Islam di akhir zaman, ya, sebelum hari kiamat, ya. Maka memilih pemimpin di Indonesia itu harus hati-hati. Harus dilihat sanadnya ini siapa. Pertama, kalau kita dilihat dari Anies Baswedan, itu cucunya Kiai Abdurrahman Baswedan. Ini kakeknya. Kakeknya ini anggota BPU PKI, penyusun Undang-Undang Dasar 45 dan penyusun Pancasila. Jadi Anies ini cucunya pahlawan, ya. Bahkan bapak kakeknya Anies ini termasuk yang menentang gerakan Baklawi, yang mensegregasi antara orang keturunan yang disebut turunan Nabi, ya, dengan orang. Jadi sampean tuh nggak boleh kawin dengan orang Arab. Itu yang menentang kakeknya Anies ini. Kakeknya Anies kampanye. Makanya kemudian kakeknya Anies menikahi orang Jawa. Ini di sini. Kalau dari sisi ibunya, Anies itu nyambungnya ke Ponorogo. Ibunya dari Anies itu Jawa semua, ya. Karena beliau yang memintakan kawin campur antara Arab dengan Jawa. Kalau yang sebelah tidak boleh, Pak. Orang kayak sampean yang sanadnya nggak jelas ini nggak boleh menikah dengan keturunan Nabi, ya nggak? Karena kan ngeri nih, sampean ini keturunan siapa kan nggak jelas, ya. Ada yang mengatakan sampean ini keturunan Nabi Nuh dari garis Gus Kanan, ya. Lahir sampean ini, gitu. Orang itu yang nggak jelas ini lah, keturunannya nggak jelas, gitu. Itu nggak boleh, ya. Jadi Gus, ya, Abdurrahman Baswedan itu pahlawan nasional, ingat, ya, pahlawan nasional. Gus Muhaimin cicitnya Mbah Bisri, ya, harusnya Mbah Bisri jadi pahlawan ini tahun ini, ya, tapi karena Gus Muhaimin yang ngelawan Jokowi, akhirnya nggak jadi pahlawan, ya. Yang jadi pahlawan akhirnya bapaknya Kiai Asep, Kiai Abdul Halim, karena Kiai Asep ikut 02, ya. Jadi itu, Pak, kalau ikut yang sebelah sana itu ya namanya, ya itu, ya, pokoknya ada ininya lah, ada ganjarannya lah, makanya ikut ganjar itu, ya. Kerawas. Ya. Jadi penting, ya, memilih pemimpin di Indonesia itu harus keturunan siapa itu jelas, karena ini pertaruhan negara, ya. Jangan sampai memilih Indonesia itu lembu peteng, ini keturunannya siapa. Sangat berbahaya, Pak. Pak Harto itu menjelang jatuh baru keluar vonis, kan, bahwa Pak Harto ternyata keturunan dari HB9, HB10, HB8, ya, ternyata, ya, dari situ Pak Harto disembunyikan, ya. Jadi kontroversinya panjang. Jadi sanad bagi NU mutlak, tidak boleh sembarangan, apalagi Gus Muhaimin adalah cicit dari muassis Nahdlatul Ulama, wajib kita bela, ya. Siap, ya, siapa kita? Kader NU. Sampai tuh nggak remang-remang milih pemimpin, Pak. Nggak jelas ini keturunannya sopo, ya. Itu penting. Terus lanjut, ya. Ini juga bukan orang pemalas, orang pekerja keras, orang pinter, cerdas, ya. Dari bawah, tokoh reformasi, samalah ini berjuang. Bukan karena kakeknya, bukan karena pamannya, tapi berjuang dari bawah, ya.
Orang namanya berjuang dari bawah itu ya jungkir balik berkeringat setengah mati lah kayak Bu Erma anggota DPR itu kan nggak gampang ya. Untuk mimpin orang kayak sampean itu kan sulit Pak ya. Oh bisa jadi DPR tuh saya termasuk salut karena nih Banyumas sama Cilacap itu daerah paling angel se Indonesia Pak. Karena Dajjal tuh katanya di sini nanti munculnya. Dajjal itu kalau nggak Cilacap ya Banyumas itu ya. Dari antara Sungai Serayu itulah muncul Dajjal. Tapi Imam Mahdinya juga dari sini ya. Masa khawatir ya mungkin sampean nih keturunan Imam Mahdi. Kalau enggak ya Imam Samudra. Ini Anies ya. Jadi jelas track recordnya nggak ngawur, nggak ngarang, dia juga berjuang. Dulu kita itu mispersepsi tentang Anies. Ya sekarang sudah terbuktikan ya bahwa Anies bukan seperti yang kita persepsikan. Karena dulu buzzer itu luar biasa menyerang Anies. Terus lanjut, Gus Muhaimin ini pekerja keras. Ini kadernya Kiai Munim di Jogja. Dulu Kiai Munim mendirikan LKIS itu salah satu kadernya adalah Gus Muhaimin. Menjadi ketua PMI Jogja sampai menjadi ketua PB PMI terus inilah ya sudah melanglang buana membawa Partai Kebangkitan Bangsa sampai hari ini bisa 10% itu tidak gampang Pak. Nggak gampang. Udah partai PKB itu kan banyak yang ingin partainya mati. Ya nggak? Semua kekuatan global itu kan ingin PKB itu tidak ada sehingga orang kayak sampean tuh nggak punya partai. Ya nggak? Supaya orang kayak sampean tuh partainya jangan PKB lah, partai yang nggak jelas itu ya. Orang kayak sampean misalnya partainya Perindo gitu-gitu, PSI yang nggak cocok, jadi sanatnya diputus ya. Ini Gus Muhaimin udah berjuang, udah sangat bagus. Terus lanjut, terus. Nah ini pergeseran. Nah kedua orang ini kelebihannya, kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat prosesnya, ya itu prosesnya menggunakan cara NU. Coba pertama beliau ini tazawaru ba'duhum ba'du. Anies Baswedan itu sudah berziarah keliling di Pulau Jawa itu hampir 2 tahun ke makbaroh para aulia. Beliau ingin menyambung sanad dengan para pejuang masa lalu ya. Demikian juga Gus Muhaimin ya, kalau dilihat dari lawan pasangannya itu mana ada yang ziarah Pak ya enggak. Prabowo kan orang sini, pernah nggak ziarah ke simbahnya itu Pak Margono itu ya kan enggak. Jarang. Tradisi ziarah itu tidak digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk presiden. Padahal memimpin Indonesia itu memimpin 2, makro sama mikrokosmos. Nggak gampang Pak, memimpin Indonesia itu nggak gampang. Harus sekelas wali ya, nggak gampang ya. Jadi minimal wali murid lah ya. Ini ya pergeseran. Jadi tazawarunya benar, istikhorohnya dilakukan. Ini tapi ini jangan direkam ya. Saya dengan Kiai Munim ketemu salah seorang kiai. Waktu itu Gus Muhaimin masih dengan Pak Prabowo. Ya, jangan direkam. Katanya gitu. Jangan pilih Pak Prabowo. Kata kiai ini. Pilih di antara 2 pasangan ini. Kalau nggak Anies ya Ganjar. Gitu. Kenapa kiai? Karena Pak Prabowo sudah menyandarkan nasibnya kepada manusia. Itu secara akidah itu bahaya itu ya. Bisa tergelincir di situ. Dia merasa bahwa yang bisa menjadikan saya presiden adalah Pak Jokowi. Itu bahaya Pak. Nyembah patung itu ya, nyembah bahaya. Seperti ajarannya orang Cilacap dan Banyumas itu yang nyembah batu macam-macam ya. Sampai ini sama lah. Jokowi dulu aslinya dari sini ya, kayak sampean-sampean ini. Lanjut. Ini amin ya. Kayak ini sudah benar nih kayak sepuh udah didatangi semua nggak salah secara teori kekuasaan beliau berdua itu matriknya tidak keliru, benar. Sirohnya benar, perjalanannya benar. Ziarah sana sini, minta izin kepada guru orang tuanya ya, mengkonsolidasikan orang tuanya, keluarganya besar dulu ya. Istri anaknya disiapkan dulu. Begitu Pak, nanti sampean kalau jadi pemimpin begitu. Jangan istrinya 4 sampean mau maju itu yang 1 setuju, yang 2 nggak setuju kan repot gitu ya. Makanya 1 saja ya. Istrinya kayak hari ini 1 di Bogor, 1 di Jakarta, 1 di Pati. Itu Pak, 1 ya. Dan setia ya, setia di setiap tempat gitu Pak. Ini amin ya. Terus lanjut. Nih, PKB ya tidak melawan. Kalau orang NU itu tidak ada cerita ngelawan nih. Orang NU itu moderat tasamuh ya. Terus ini. Nah ini koalisi NU dengan terus ke bawah ya. Koalisi NU terus. Koalisi NU dengan Islam modernis itu usianya sudah 53 tahun. Sampai catat ya,
usianya itu sudah hampir separuh Nahdlatul Ulama itu berkoalisi dengan Islam modernis. Ya. Kita nggak pernah, Pak. Ini sejak tahun 1921 ini ya. Kongres umat Islam. Mbah Hasyim mendorong persatuan umat Islam. Tahun 1921 itu Muhammadiyah lagi galak-galaknya menggalakkan kampanye TBC. Ya. TBC itu tahayul, bid'ah dan khurafat ya. Tapi Mbah Hasyim tetap menyerukan persatuan Islam. Tidak boleh ada perpecahan Islam, izul Islam wal muslimin itu tidak boleh terjadi ya. Terus ini sama ini komite khilafah juga sama. Mbah Wahab ini pesantren membentuk MIAI ya. Ini semua isinya orang kita Muhammadiyah persis ya. Kemudian ada PUI, ada Al-Irsyad, macam-macam itu disatukan, tapi dipimpin oleh NU karena NU yang terbesar ya. Dipimpin NU terus membentuk ISMI, terus kemudian mendiri ini tahun 9 ini usianya 18 tahun nih ketika Partai Masyumi pecah, usianya 18 tahun dengan NU itu. NU ada di dalamnya ya. Baru NU tahun 52 keluar di Muktamar Palembang. Karena ulama kita sudah membaca isyarah bahwa Masyumi terlalu keras, berbahaya. Nah, untung NU keluar tahun 52. Kalau NU nggak keluar dari Masyumi, NU ikut dibubarkan, itu nggak akan bisa berdiri lagi gitu. Itu NU itu weruh sak durunge winarah biasa ulama kita ya. Ini membentuk poros Islam ini 19 ini jadilah presiden Gus Dur itu. Gus Dur jadi presiden tahun 9 itu berkat koalisi PKB, PAN, PBB, P3 dan PKS. Ingat ya, yang menjadikan Gus Dur sebagai presiden itu adalah salah satunya PKS. Ojo sampean gebuki teman-teman Pak, itu sedulure dhewe sik sahadat. Ya enggak? Ya ini gara-gara PKPN itu dijadikan musuh di mana-mana gitu. Seolah-olah karena PKB milih PKS kita nggak mau dorong PKB. Kiainya ngomong gitu, padahal kiainya sudah di DP oleh sebelah, itu maksudnya, bukan itu alasannya ya. Sudah di DP oleh sebelah itu. Pura-pura ngebuki PKS gitu ya. Mbah Wahab pernah koalisi dengan PKI, Nasakom. Pernah ya. Jadi dengan kiri pernah, dengan kanan pernah, dengan tengah biasa. Itu biasa namanya bandul politik. NU ada di tengah sebagai kekuatan mutawasid ya. Ya, tapi kuat ya. Dia berada di situ. NU kan besar ini. Maka dia bisa berayun dengan siapapun ya. 99 Gus Dur jadi presiden berkoalisi dengan ini ya. Gus Dur waktu itu jadi presiden dengan modal dengkul ya. Dengkulnya Amin Rais itu ya. Gus Dur jadi presiden. Nah ini sekarang ini 2024 kalau Amin dan Anies nanti oleh Allah diijabah menjadi presiden Republik Indonesia, maka usia perjalanan NU 60 sampai 70 itu diisi dengan ukhuwah Islamiyah menggunakan izul Islam wal muslimin ya. Penting Pak. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh kelompok kita hari ini, kekuatan global, adalah kekuatan anti agama. Maka sudah saatnya kita menggunakan kekuatan ukhuwah Islamiyah sebagai basis kekuatan untuk melawan ini. Kampanyenya PKS jelas melawan liberalisme ya. Anti ini sama Pak dengan kita ya. Jadi nggak usah khawatir lah sampean PKS itu ilmunya kita untuk menaklukkan PKS pakai ilmu silat Betawi Pak. Menaklukkan dari jarak dekat ya. Kita rangkul terus gini-gini lama-lama nggak bisa napas, mati dia ya. Oh nah Pak, tapi ya jangan diomongin dong, sampai strategi kok diomongin, diem aja dilakukan ya. Dan orang kader itu harus gitu, jangan direkam Pak, nanti PKS nanti ngambek nggak jadi menangin Amin nanti gara-gara. Ya jangan disebar. Omongannya saya sama Kiai Muhammad itu bahaya, ini omongannya A1 semua ini ditunggu banyak orang ini ngomong apa ini ya. Karena kita ya agak jadab-jadab dikit lah ngomong, kan ada agak ngawur kan, agak ngawur-ngawur dikit lah gitu. Ya bocor halus lah nggak apa-apa gitu ya. Terus ini lanjut nih, ini supaya ini nggak jadi persoalan terus PKS itu. Kondisi ini jadi persoalan Pak ya. PKS itu tidak pernah besar, nanti tak tunjukkan datanya. Nih kalau ini PDI, ini berdasarkan fusi tahun 73, PDI itu dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan PKI. Fusi PDI. Ini resmi nih dokumen KPU tahun 73. Itu isinya PDI itu Pak. Ya mohon maaf kalau isinya ini apa mungkin memperjuangkan aspirasinya orang pesantren, itu sangat layu mungkin lah. Jelas aspirasinya jauh ya. Pasti dia menolak. Perda pesantren itu di Kabupaten Banyumas ditolak sama bupatinya.
Ya karena Jawa Tengah juga sama ditolak gitu. Ya, tidak punya rekognisi, tidak punya afirmasi karena bukan berasal dari kalangan ini ya. Jadi ini ya strateginya. Nggak mungkin Pak Murba. Nah ini Golkar. Ini yang kayak Munim tadi itu sanatnya ya penguasa logistik di Indonesia. Ini kalau dalam istilah kita Golkar itu partai IGGI, Ikatan Grandong-Grandong Indonesia. Di sini semuanya menguasai emas, menguasai freeport, menguasai tambang batu bara, semuanya partai orang Golkar itu pasti punya Pak. Kayak gitu-gitu. Kalau sampean kan punyanya dalam angan-angan. Kapan aku duit tambang paling tambang pasir Sirtu aja ditutup sama pemerintah ya. Kira-kira gitu. Itu dari situ. Prabowo juga dari situ. SBY juga ada. Ini habitusnya sama Pak. Adalah orang yang menguasai sumber daya di Indonesia. Semuanya ini yang bergabung ini dilalah kalau sama Allah itu disatukan ini, sejenis disatukan. Dan ini luar biasa. Jadi kelihatan sekali yang bertarung siapa. Kalau mereka motifnya ya mengakuisisi sumber daya alam di Indonesia. Murni itu Pak, nggak ada tujuan agama, nggak terlalu penting. Ya mohon maaf ya kalau sampean kok ada kader PKP NU nyoblos ini, itu dosa Pak. Ini bener Pak. Ya enggak. Lo sampean ngerti agama, ngerti kata Kiai Munim pakai pegangan Maqasidus Syar'i kok sampai Hadratus Syekh sampai Kanjeng Nabi kok nyoblos ini gitu loh. Hanya gara-gara dikasih uang 100.000 sampean nyoblos. Mohon maaf ya ini ya. Lah ya ada. Orangnya di sini. Kalau bisa tahu Bapak Suhal lah ya. Cari PKB. Nah, partai itu PKB aja lah ya. Nah, ini dulu kita gabungnya Partai Persatuan Pembangunan, ini dulu yang membangun Mbah Bisri, kakeknya Gus Muhaimin. Kalau nggak ada Mbah Bisri waktu itu, umat Islam itu hancur. Karena memang sudah disiapkan untuk dihancurkan tahun 73. Pak Harto sudah dapat perintah dari internasional, segera habisi partai yang berbasis agama. Karena itu akan mengganggu agenda modernisasi di Indonesia. Nah, Mbah Bisri masih hidup, dipertahankan. Salah satunya ada NU hari ini itu ya. Jadi sampean yang PKP NU yang P3 ya, segera pindah ke PKB. Karena dulu ini aja ini strategi jangka pendeknya Mbah Bisri aja gitu ya. Taubatan Nasuha lah yang P3 itu kan kasihan juga ini P3 lolos apa enggak ini. Nanti sudah ada pembicaraan untuk di PKP NU supaya enggak hilang dari bumi sejarah Indonesia ini. Ini kan saudara kita ya. Terus lanjut positif 73. Ini yang biasa materi NU PKI itu ya. Jadi jelas nih dalam dokumen Lapunu itu PKI adalah lawan utamanya NU.